Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustina dengan NIM 06031282328045. Discovery Learning merupakan salah satu di antara beberapa model pembelajaran yang direkomendasikan dalam kurikulum 2013 yang merujuk pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Rekomendasi ini diberikan tentu dengan pertimbangan bahwa metode ini dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, di mana siswa bisa mengembangkan dan mempunyai karakter saintifik, meningkatkan rasa ingin tahu dan perilaku sosial serta mandiri. Metode ini juga diyakini tidak akan menjadikan pembelajaran berpusat pada guru yang membuat siswa menjadi pembelajar yang pasif. Nah, sejak Discovery Learning ditetapkan sebagai salah satu metode utama dalam kurikulum 13, berbagai kajian, ulasan, dan tulisan tentang metode ini juga berkembang dengan pesat. Hal ini tentu saja bisa membantu guru dan mahasiswa mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan lebih baik. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih Discovery Learning ini. Jadi, Discovery Learning ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk belajar mencari dan menemukan sendiri suatu konsep atau prinsip yang ada pada bahan pembelajaran. Discovery Learning menunjukkan pendekatan instruksional yang mewakili pengembangan pembelajaran konstruktivis untuk lingkungan belajar berbasis sekolah. Brunner pada tahun 1961 mengembangkan pembelajaran penemuan dari studi kontemporer dalam psikologi kognitif dan merangsang pengembangan metode instruksional yang lebih spesifik. Nah, langkah-langkah atau sintaksis pembelajaran Discovery Learning menurut Ahmad Rohani pada tahun 2004 ada 5. Yang pertama, perumusan masalah untuk diselesaikan oleh peserta didik. Yang kedua, pemberian jawaban sementara atau pengajuan hipotesis. Yang ketiga, pencarian informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis, pemecahan masalah, dan pengujian hipotesis. Yang keempat, penarikan kesimpulan dari jawaban atau generalisasi. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan dari jawaban atau generalisasi. Terdapat juga kelebihan Discovery Learning. Metode Discovery Learning memiliki beberapa kelebihan yang menyebabkan metode ini dianggap unggul. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengedap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing, serta memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Nah, meskipun mempunyai banyak keunggulan, tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan metode ini. Di antaranya, yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua,
Belajar mengajar menggunakan discovery learning membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode langsung. Yang ketiga, bagi anak didik yang berusia muda, kemampuan berpikir rasional mereka masih terbatas. Dan yang terakhir, kesulitan dalam memahami suatu persoalan yang berkenaan dengan pengajaran discovery learning. Jika kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa metode discovery learning ini merupakan metode pembelajaran yang memacu peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan jawaban sementara, dan menyimpulkan prinsip-prinsip umum dari contoh atau pengalaman praktis yang mereka temukan secara mandiri. Artinya, pembelajaran discovery merupakan suatu metode pembelajaran yang mengembangkan cara belajar siswa aktif dalam melakukan penemuan pemahaman atau konsep yang dibelajarkan secara mandiri melalui prosedur penelitian yang ditetapkan agar pengetahuan tersebut lebih bertahan secara kognitif. Meskipun ada beberapa kekurangan, metode ini menjadi salah satu metode yang direkomendasikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013.